Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tugas pertama dari teori bahasa dan automata. Perkenalkan, nama saya Syahril Fajri Pratama. Saya mahasiswa ilmu komputer S1. Saat ini sedang berada di semester 3 dengan NPM 257051017. Kita langsung masuk ke materinya. Apa itu teori komputasi? Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas mengenai masalah apa yang dapat diselesaikan pada model komputasi dengan menggunakan algoritma. Seberapa efisien masalah tersebut dapat dipecahkan. Kemudian untuk pembahasan teori komputasi tersendiri itu teori komputasi itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama teori automata atau automata teori, kedua teori komputabilitas atau computability theory, dan ketiga yang terakhir itu ada teori kompleksitas atau computational complexity theory. Masing-masing dari teori tersebut memiliki pengertian ataupun arti. Kita mulai bahas yang pertama automata. Teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Kemudian ada teori komputabilitas. Teori ini teori yang digunakan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Kemudian ada teori kompleksitas. Teori yang digunakan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Kemudian modul komputasi sendiri itu terbagi beberapa. Yang pertama itu ada A. Di bulletin pertama ini itu namanya Finite State Machine atau FSM. Merupakan model komputasi paling sederhana dan memiliki memori yang sangat rendah. Kemudian ada Context Free Language atau yang berada pada lingkaran B. CFL merupakan model komputasi yang lebih kuat daripada FSM dan dapat melakukan perhitungan yang lebih tinggi dibanding FSM. Kemudian ada Turing Machine. Maksud saya Turing Machine yang berada di lingkaran C ini. Turing Machine merupakan model komputasi yang dapat melakukan komputasi dalam kalkulasi tingkat tinggi dan jauh lebih bertenaga dibanding dengan CFL dan FSM. Kemudian yang terakhir itu ada undecayable pada lingkaran D ini. Undecayable merupakan model komputasi di mana masalah tidak dapat diselesaikan secara mekanik atau menggunakan mesin. Kemudian materi selanjutnya ada bahasa reguler. Apa itu bahasa reguler? Bahasa reguler adalah sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state machine atau FSM yang kita bahas tadi yang dapat menerimanya. Bahasa dikatakan reguler jika kita mampu mendesain sebuah bahasa menggunakan finite state machine dan finite state machine mampu mengenali bahasa tersebut. Kemudian ada operasi bahasa reguler. Jika A dan B adalah, kita langsung masuk ke contoh. Jika A dan B adalah bahasa reguler, maka terhadap keduanya dapat dilakukan suatu operasi union, construction, dan star yang didefinisikan sebagai berikut. Kalau union itu lambangnya U, construction itu O kecil seperti itu. Kalau star itu ya bintang gitu. Jika kita memiliki bahasa yang dalamnya ada good dan bad serta bahasa B yang dalamnya boy and girl, maka apabila A union B, maka itu hasilnya akan good, bad, boy, girl. Tetapi ketika A di concatenation sama B, itu hasilnya akan good boy, good girl, bad boy, dan bad girl. Jadi masing-masing elemen itu disatukan. Kemudian apabila kita mencari A star, maka hasilnya lambda, good, bad, good boy, good bad, good, bad, bad, good, bad, dan seterusnya. Sampai masing-masing dari elemen itu berpasangan gitu. Jadi sekian teman-teman materi tentang teori bahasa dan automata tugas pertama ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.